Kuntadi resmi dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggantikan Febri Adriansyah. Kuntadi menyatakan akan mengevaluasi seluruh perkara khususnya yang menjadi perhatian masyarakat. Bapak Jaksa Agung tadi dalam kegiatan pelantikan ada dua hal yang saya garis bawahi adalah lakukan konsolidasi baik ke dalam maupun keluar dan melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas dan Pemirsa, seorang pekerja migran Indonesia asal Kampung Ketileng, Kota Serang, Banten diduga disekap majikannya di Arab Saudi. Korban dan keluarga minta bantuan agar dapat segera dipulangkan ke Indonesia. Ditahan sama majikan, saya disekap, saya nggak diperbolehkan pulang, gaji saya juga ditahan. Pengakuan Atilah, pekerja migran Indonesia asal Kampung Ketileng, Kelurahan Teritih, Walantaka, Serang, Banten ini viral di media sosial. Atilah mengaku disekap majikannya dalam kondisi sakit dan gajinya pun ikut ditahan. Atilah dan keluarganya meminta pertolongan pemerintah agar segera bertindak dan memulangkan Atilah. Kondisi Atilah yang sakit membuat keluarga khawatir. 8 bulan katanya. Jadi nggak bisa pulang sampai sekarang ya? Sampai sekarang nggak pulang. Udah upaya minta bantu ke siapa aja? Upaya bantuan ke sana kemari, ya nyatanya kan belum ada hasil. Menanggapi aduan, Pemprov Banten menggelar rapat koordinasi bersama Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Banten untuk memastikan penanganan kasus sesuai mekanisme perlindungan PMI. PMI juga sudah kami hubungi juga atas nama Ibu Atilah yang saat ini berada di Arab Saudi. Cuma memang terbaru kami kontak belum bisa terhubung, masuk tapi belum diangkat, direspon gitu, untuk bisa memonitor posisinya di mana sekarang ini gitu. Hingga saat ini BP3MI masih terus berusaha menghubungi korban untuk mengetahui keberadaan dan kondisinya. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan peserta aksi menggelar unjuk rasa di depan Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Massa mendesak agar dugaan yang dikaitkan dengan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah diproses sesuai dengan hukum. Gerakan aksi Koalisi Masyarakat Sipil dan Front Perlawanan Rakyat memadati kawasan depan Gedung Kejaksaan Agung. Massa membawa spanduk dan poster tuntutan serta melakukan atraksi teatrikal dan pelemparan tikus sebagai aksi simbolik. Dalam orasinya, massa mendesak agar dugaan kasus yang mereka soroti ditangani secara transparan dan independen. Mereka juga menyatakan akan terus mengawal kasus tersebut dan menggelar aksi lanjutan jika tuntutan tidak mendapat atensi. Kita mengharap agar Kejaksaan Agung dapat menegakkan hukum secara adil, transparan dan tanpa pandang bulu. Dan kita ketahui bersama bahwasanya tersangka merupakan Jampitsus kemarin. Nah, semoga jabatan yang kemarin tidak mempengaruhi tindakan hukum yang berlaku saat ini. Kejaksaan Agung resmi menahan ex-Jampitsus Febri Adriansyah setelah menjalani pemeriksaan sebagai tersangka sejak Jumat siang. Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Febri Adriansyah resmi ditahan penyidik Kejaksaan Agung Jumat malam. Febri ditahan atas dugaan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang kasus Asabri. Namun berbeda dengan tahanan korupsi lainnya, ex-Jampitsus Febri Adriansyah digiring menuju mobil tahanan tanpa diborgol dan mengenakan rompi tahanan. Febri mengaku keberatan atas penahanan dirinya. Menurutnya penyidik harus mengkonfirmasi alat bukti sebelum dilakukan penahanan. Febri akan menjalani penahanan selama 20 hari di rutan KPK. Silakan, Pak. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka. Santai. Jangan dorong. Jangan dorong. Jangan dorong. Dan dilakukan penahanan.
Jangan dorong. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ini dorong ini. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Jangan didorong dong. Sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zolim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 kalau nggak salah. Tanggal berapa? 20 hari ke depan dari hari ini di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta Timur. Kita harus membangun peradaban pembangunan hukum yang saling menghargai, utamanya dalam proses penyidikan masih praduga tak bersalah. Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga, oleh karenanya untuk menjamin proses kedepannya dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Iya, kalau Mas Rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya.